Hai pemirsa, senang sekali saya Prisa Samudatu kembali menjumpai Anda kali ini tentunya dalam Women's Talk yang akan berbincang dengan wanita inspiratif yang merupakan pucuk pimpinan dari sebuah perusahaan BUMN. Siapakah dia? Ikuti terus Women's Talk selengkapnya. Dan pemirsa, sekarang saya sudah berada di dalam Sarinah, sebuah pusat perbelanjaan yang ikonik di Jakarta dan merupakan BUMN. Karena saya akan berbincang bersama dengan pucuk pimpinannya kali ini. Dia adalah Fety Kuartati yang merupakan Direktur Utama dari PT Sarinah. Apa kabar Ibu Baik, Fety? Mbak Sasa. Terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Mungkin pemirsa di rumah ya yang sudah sempat berkunjung dengan wajah baru Sarinah ini agak shock. Kalau saya sih shock, masuk wow, langsung megah banget. Ibu Fety, perbedaan signifikan antara wajah baru Sarinah selain dari look apa nih? Oke, baik. Makasih Mbak Sasa untuk waktunya. Jadi memang kami membuat sesuatu yang berbeda dibanding sebelumnya dan puji Tuhannya banyak komen-komen yang seperti Mbak Sasa yang wow, keren seperti itu. Jadi kalau kita lihat satu persatu perubahannya, pertama dari fisik bangunan, ya, dari yang bentuknya tertutup sekarang banyak open space. Kedua dari desain yang sentuhannya dulu mungkin lebih klasik, tapi sekarang ini perpaduan antara heritage dan modern. Nah, nanti kalau kita lihat ke dalam, perubahannya adalah di produk-produknya dan tenannya. Yang pasti semuanya ini adalah mengangkat produk-produk lokal dan UMKM, itu yang sama. Oke, dari segi look juga luar biasa. Saya lihat dari segi tampilan plafonnya, kemudian etalasenya. Saya sampai agak lupa tuh penampilan dari Sarinah yang lama. Nah, ini desainnya orang Indonesia asli yang mendesain atau dari luar? Karena secara interior luar biasa. Jadi semua yang Mbak lihat di Sarinah adalah karya anak bangsa. Dari mulai arsitek, interior design, produk dan juga tenant-tenant adalah lokal ya, sesuai dengan spirit Sarinah untuk menggerakkan lokalitas. Oke, kabarnya nih Ibu, Sarinah yang baru ini tetap akan menjadi wadah dari UMKM, produk asli ataupun Indonesia gitu ya. Apa kira-kira yang akan membedakan? Dulu kan juga sebenarnya ada produk heritage gitu. Dengan yang sekarang apa tuh? Apakah dari segi kualitasnya juga di-upgrade atau bagaimana? Ya, dari sisi produk kita memang ada sedikit perubahan dalam arti segmennya atau target marketnya dinaikkan sedikit di kelas A dan juga kelas B. Nah, kemudian produk-produknya juga dikurasi dengan sangat ketat melalui kriteria yang kami tetapkan dan ini bisa dibilang menjadi produk unggulan Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia bahkan turis-turis asing kalau mereka mau mencari produk unggulan Indonesia ya datangnya ke Sarinah. Nah, itu yang membedakan. Tapi tidak berarti brand-brand lokal atau UMKM yang masih baru tidak bisa ada di sana, itu tetap bisa. Karena Sarinah dengan tagline yang baru sebagai panggung karya Indonesia, basically menyediakan wadah bagi semua UMKM yang punya produk unggulan di setiap segmennya bisa tetap manggung di Sarinah. Ya, usai direnovasi besar-besaran sejak 2020 lalu, Sarinah kembali hadir dengan mengusung tema Community Mall. Dengan konsep ini diharapkan Sarinah dapat menjadi tempat anak muda dan komunitas lainnya untuk berkumpul. Kini kita kunjungi area lainnya di lantai dasar. Nah, pemirsa kita sudah sampai di lantai dasar begitu ya. Nah, ini lantai dasarnya ini lebih banyak menunjukkan etalase apa nih Bu? Jadi lantai dasar ini kami maksudkan untuk lantai-lantai yang kita sebut pusaka, brand-brand legendaris Indonesia, mulai dari wastra, ada keramik, ada juga aksesoris, jewelry, dan produk-produk kerajinan lain. Di mana ini merupakan muka Indonesia dengan produk-produk unggulannya yang begitu beragam.
Saya lihat tadi ya sambil kita jalan ke sini Bu ya, ada selendang itu tuh kayaknya warna belum pernah saya lihat tuh dan kayaknya bahannya tuh bagus banget gitu. Nah, proses mengkurasinya tadi itu seperti apa sih? Ternyata produk lokal kita juga kalau apa ya di-push untuk dapat grade A juga ternyata bisa ya? Betul sekali, banyak banget produk-produk Indonesia yang bagus-bagus, yang tidak kalah dengan produk-produk dari luar negeri. Nah, memang ini masalah kurasi dan juga masalah bagaimana kita membuat standar. Nah, Sarinah bermaksud untuk membuat standar benchmark sehingga produk-produk unggulan itu mempunyai satu kriteria yang bisa mereka capai. Tentu pertama kriterianya dari produknya harus quality-nya bagus, desainnya juga harus keren, packagingnya juga harus menarik, dan tentu juga secara display dan juga secara quality produk tersebut juga tidak kalah. Dan kami tambahkan lagi dengan kriteria lainnya yang mungkin ini satu-satunya kriteria yang Sarinah tambahkan, yaitu mengenai keindonesiaannya. Jadi kita lihat lagi bagaimana produk tersebut apakah berasal dari Indonesia, bahannya didapat dari Indonesia, pemiliknya orang Indonesia, pekerjanya semua orang Indonesia, dan juga prosesnya dari Indonesia. 100% Dan ada satu Indonesia. lagi juga yang tidak kalah penting, kami tambahkan cool factor. Jadi produk yang walaupun baru tapi sangat trending, sangat ngehits, happening, dan juga kami hadirkan di sini. Contohnya apa tuh Bu, produk yang sangat baru, happening? Misalnya produk-produk kosmetik lokal yang sangat digandrungi sekarang, ada juga di sini. Kemudian brand-brand yang susah dicari online, harus PO lama, harus antri, juga di sini ada. Oke, jadi ini 100% Indonesia, jadi jangan tanya lagi kenapa ada dulunya ada franchise dari luar, sekarang udah nggak ada karena ini adalah dikhususkan memang untuk wadah UMKM tanah air, gitu ya. Oke, lantas Bu, ada nggak sih tantangan dari Sarinah dalam mewujudkan ya pusat perbelanjaan ini menjadi wajah dari Indonesia? Tantangan utama? Tentu banyak sekali ya, tantangan utamanya karena Sarinah ini kan memang department store pertama di Indonesia, back in 62 ya, jadi bagaimana tetap menjadi pertama. Ya, Indonesia tentu punya kriteria tertentu. Sarinah di zaman dulu menjadi department store pertama di Indonesia, pusat perbelanjaan pertama di Indonesia, dan juga kita punya eskalator pertama di Indonesia, dan sekarang bagaimana Sarinah menjadi community mall pertama di Indonesia. Nah, yang dimaksud dengan community mall adalah mall yang memang sangat digerakkan atau menggerakkan komunitas, di mana para makers, producer, lalu juga kreator ya, dia bisa berkarya di sini dan bisa memamerkan produk-produknya dengan sangat standar dan dengan benchmark yang baik. Oke, meskipun lokasi dari Sarinah ini berdekatan dengan mall-mall besar lainnya atau pusat perbelanjaan lainnya, tapi sangat berbeda ya. Tampilannya sangat berbeda, jadi Anda akan mempunyai pengalaman yang luar biasa jika berkunjung ke Jakarta, apalagi ke Sarinah. Kembali di Women's Talk. Nah, sedikit mengenai sejarah pusat perbelanjaan legendaris ini. Sarinah merupakan pelopor bisnis retail modern di Indonesia. Pembangunan mall pertama di Indonesia ini merupakan gagasan dari Bapak Proklamator Indonesia, Soekarno. Bung Karno menggagas Mall Sarinah sebagai pusat perbelanjaan tertua di Jakarta sekaligus mall tertua di Indonesia untuk mewadahi kegiatan perdagangan produk dalam negeri serta mendorong pertumbuhan perekonomian Indonesia. Misi besar tersebut diwujudkan melalui pembangunan Gedung Sarinah di Jalan MH Tamrin, Jakarta. Peresmian Gedung Sarinah pada 15 Agustus 1966 silam sekaligus menandai kehadirannya sebagai pusat perbelanjaan pertama di Indonesia. Penamaan Sarinah sendiri pada mall pertama di Indonesia ini diambil dari nama salah satu pengasuh Presiden Soekarno di masa kecil. Kesan mendalam tentang kebesaran jiwa sang pengasuh menginspirasi penyematan nama tersebut. Dan pemirsa, kita sudah berada di lantai 3 dari Sarinah. Ibu Verti, lantai 3 ini konsepnya berbeda ya. Apa aja yang ada di lantai 3?
Lantai 3 ini khusus art and craft, jadi ada home decor, lalu juga ada untuk hiasan rumah dan juga produk-produk lainnya dari mulai jewelry, tas, lalu sampai semua kerajinan-kerajinan dari seluruh Nusantara. Kalau saya lihat memang sudah sangat terkonsep ya, lantai 1 tadi, kemudian sempat kita jalan ke lantai 2 dan sudah sampai di lantai 3. Ngomong-ngomong dari tadi kan Ibu bicara soal kualitas dan memang kelihatan ini kualitasnya ya beda pemirsa, kualitasnya A dan B gitu ya, 1 dan juga 2. Harganya mahal dong Bu, gimana tuh? Bener nggak? Oke, kami ingin menyasar segmen-segmen yang lebih luas. Tentu soal pricing sudah diatur per zona-zona. Jadi kalau kita masuk ke lantai dasar itu lantai yang harganya premium, tapi ke lantai 1 itu less premium, ke lantai 2 lebih middle price lagi, kemudian lantai 3 juga seperti itu. Sehingga masyarakat dari segmen A, B, C tetap dapat ke Sarinah, tetap dapat berbelanja di sini sesuai dengan pilihannya masing-masing. Oke, jangan takut, tetap ada yang affordable begitu ya. Sudah ditunjukin tuh lantai-lantainya pemirsa. Nah, kita ke Ibu nih. Ibu kan sebagai pucuk pimpinan dari Sarinah. Ada perbedaan yang signifikan nggak sih ketika sebelumnya di MAP yang notabene adalah swasta? Memang setiap perusahaan baik swasta maupun BUMN punya kriteria dan juga punya culture yang berbeda. Tentu itu juga terjadi selama saya di BUMN 2 tahun ini. Tapi yang pasti masing-masing punya standar yang sama when it comes to customer service, when it comes to the profit and loss, dan juga bagaimana membuat bisnis ini berkelanjutan. Nah, itu yang kita rasakan sama. Produknya bisa berbeda, target marketnya bisa berbeda, tapi spirit seperti itu tetap sama. Apa sih Bu target utama dari Ibu sendiri untuk Sarinah khususnya di tahun ini? Karena memang ini adalah transformasi Sarinah end to end, kami baru saja melakukan soft launching 1 bulan yang lalu. Tentu target-targetnya masih banyak sekali ke depan. Salah satunya adalah bagaimana tetap menjadikan Sarinah sebagai destination. Wajib kunjung bagi masyarakat, baik lokal maupun juga turis asing. Karena Sarinah pun akan menyediakan duty free shop, lalu juga ada trading house dan distrik seni. Ini membuat Sarinah menjadi tempat belanja, tempat kuliner dan juga tempat belajar. Dan kebetulan Sarinah adalah cagar budaya dan kita bagaimana memonetize ini menjadi satu experience yang sangat menarik ya. Sehingga Sarinah bisa menjadi ruang buat semua orang, ruang belanja, ruang sosial, ruang budaya, ruang digital atau ruang maya dan ruang gaya. Oke, ruang gaya. Ngomongin soal gaya, mungkin pemirsa Wimenshop di rumah ini agak penasaran ya, kok bajunya ganti. Nah, boleh dijelaskan ya, pakaian yang saya pakai dan juga Ibu Fety pakai ini apa jenisnya apa dan dari mana? Kebetulan kali ini kami berdua memakai rancangan karya Oscar Lawalata dengan memakai bahan tenun. Oke, Ibu, kalau saya lihat kan ini cantik sekali pemirsa ya. Sebenarnya UMKM di tanah air itu banyak sebenarnya yang memiliki potensi yang luar biasa, bisa go global, bisa bersaing gitu ya. Nah, apakah Sarinah ini ketika bekerja sama dengan UMKM memang kualitasnya sudah oke, ataukah diberikan arahan lagi, Bu? Nah, kesadaran dari sisi kualitas di UMKM ini yang seperti apa? Nah, Sarinah memang hadir sebagai ekosistem, Mbak, tidak hanya sebagai department store atau pusat belanja. Nah, ekosistem yang kami maksud adalah distribution channel melalui offline store, ada online store juga, ada duty free shop, trading house, dan juga distrik seni. Nah, selain itu kami juga mempunyai program namanya Sarinah Pandu. Ini adalah program capacity building kepada para UMKM untuk bisa naik kelas. Karena tujuan akhirnya adalah Sarinah menjadi lokomotif atau gerbong yang menarik produk lokal dan UMKM untuk naik kelas. Jadi kami pun juga memberikan pembinaan atau pengayaan yang terkait dengan retail management. Jadi UMKM yang masih terus mau berkembang, mereka bisa memanfaatkan ini dengan menimba ilmu, mengaplikasikannya, dan akhirnya bisa menjadi UMKM yang naik kelas.
Nah pemirsa, saya sudah cantik lagi kan menggunakan baju baru, langsung saja kita tanya ke Ibu Fetty. Nah ini dari mana Bu? Oke, Mbak dan saya hari ini memakai batik warisan desain by Leni Raphael. Oh, jadi di sini itu kalau mencari hasil karya dari para desainer papan atas juga ada ya. Dan nama lantainya adalah Premium Designer di lantai 2 Sarinah. Oke. Tapi bagi lokal nih Bu, yang memang mau juga menjadi wajah dari Indonesia dan turut bergabung di Sarinah, caranya seperti apa sih Bu? Apa yang harus dilakukan gitu? Pertama tentu mereka harus mendaftar, ada link yang bisa dipakai atau dihubungi, kemudian melalui proses kurasi yang tadi kita sudah bahas secara rinci, kemudian nanti mendapat giliran untuk mendisplay produk-produknya di Sarinah, baik secara permanen maupun pop-up store atau bazar. Oh, oke. Menurut Ibu, apa yang harus ditingkatkan dari UMKM Indonesia agar tentunya bisa lebih berkembang lagi? Memang banyak sekali UMKM yang sudah bagus dan sudah unggul produknya, hanya memang terus perlu ditingkatkan misalnya masalah konsistensi, ya, masalah komitmen terhadap deal-deal yang lebih besar dan juga tentu terhadap creativity dan kemauan untuk terus berkembang dan terus maju dan naik kelas. Poinnya banyak ya Bu ya, yang harus diperhatikan. Tadi Ibu bilang quantity. Terkadang dalam pangsa pasar besar belum mampu memenuhi ya Bu ya. Dan padahal kan kalau mau masuk retail ya memang butuh banyak produksi. Nah itu yang masih sulit. Kemudian kualitas kita tidak ragukan lagi, sebenarnya Indonesia kualitasnya bagus-bagus, tapi mungkin desainnya Ibu ya, yang terkadang masih harus terus diarahkan. Betul, harus ada sentuhan desain sehingga menjadi sesuatu yang fashionable. Nah itu yang lebih mudah menjualnya, nggak hanya cuma produk quality-nya, tapi secara desain dan look-nya juga menarik. Oke, kemudian apa harapan Ibu untuk Sarinah ke depan dan juga himbauan kepada pemirsa di rumah? Tentu Sarinah dengan visinya menumbuh kembangkan keunggulan UMKM nasional dan juga salah satu misinya adalah melakukan women empowerment dan juga sustainability. Nah harapannya adalah mari bersama-sama, karena Sarinah ini merupakan gerakan lokalitas atau local pride, bagaimana kita bersama-sama menggunakan produk Indonesia, tidak hanya bangga buatan Indonesia tapi memakainya, dengan demikian produk-produk tersebut bisa naik kelas. Oke, dan di sini kontribusi dari wanita ini biasanya adalah paling signifikan gitu ya. Jadi mari wanita-wanita Indonesia bangga menggunakan produk lokal dan tingkatkan terus kualitasnya. Pertanyaan yang juga tidak kalah penting nih Bu bagi BUMN, kira-kira ada rencana untuk IPO nggak Bu? Nah IPO memang menjadi satu target bagi semua BUMN, saya rasa tidak terkecuali juga Sarinah, tapi tentu time frame-nya juga ada masing-masing waktunya. Dalam waktu dekat, waktu menengah, Sarinah akan fokus kepada pengembangan UMKM dan juga membawa UMKM naik kelas dengan cara memberikan akses to market, juga menyediakan akses to finance, bekerja sama dengan financing company, dan memberikan capacity building, serta memperluas jaringan di gerai-gerai Sarinah yang lain, di sinergi BUMN, dan juga Sarinah internasional kalau kita buka di luar negeri. Oh ada rencana untuk buka di luar negeri Bu? Ya jangka panjangnya. Jangka panjangnya demikian agar lebih wajah Indonesia ini lebih terjangkau lagi oleh dunia gitu ya. Oke, lantas Ibu berbicara mengenai sektor retail, ya kan? Ini kan ekonomi baru mulai bergeliat lagi nih Bu. Optimismenya seperti apa? Kalau melihat terutama sejak awal tahun 2022, kita lihat masyarakat sangat antusias keluar rumah, mengunjungi pusat belanja, melakukan aktiviti yang meningkatkan ekonomi. Kami rasa ini signal yang baik ya untuk lebih optimis di tahun 2022 dan juga tahun-tahun selanjutnya. Baik, Ibu ini kan udah malang melintang lah ya di bisnis ini gitu. Apa quote atau tips sukses untuk para wanita di rumah yang ingin memiliki sebagai wanita karir lah yang banyak menjadi impian juga tentunya? Sebenarnya banyak sekali tips-tips ya, dan buat saya yang paling penting adalah kita harus build can do attitude. It's not difficult, but it takes time. It's not impossible, but takes longer. Jadi dengan mindset
can do attitude tersebut, apapun semuanya menjadi positif dan menjadi bisa. Oke, jadi kita harus berpikir positif dan kita harus berpikir bahwa kita bisa. Kalau kita udah berpikir bisa, katanya kita udah 50% udah jalan gitu Bu ya, tinggal melakukannya lagi nih 50% untuk bisa sukses. Nah, Ibu sendiri biasanya untuk melepas kepenatan bekerja seharian memikirkan Sarina biar bisa berkembang seperti apa? Hobinya apa sih Bu? Jadi memang bekerja di Sarinah merupakan salah satu passion saya. Jadi bekerja sambil fun ya, dan tentu untuk melepaskan lelah tetap ada me time ya, tetap pergi traveling bersama keluarga, quality time seperti itu. Jadi harus tetap punya waktu untuk me time. Dukungan keluarga seperti apa? Karena untuk menjadi wanita karir biasanya yang menjadi kendala juga adalah keluarga, apalagi kalau udah jadi mom, anaknya masih kecil-kecil. Nah, itu seperti apa Bu tipsnya? Jadi memang dukungan itu saya rasakan penuh ya, keluarga, dari orang tua, juga anak-anak, karena memang dengan dukungan tersebut kita jadi lebih ringan langkahnya dan juga lebih mantap dan juga positif karena mereka semua ada di belakang kita untuk mendukung, dan tentu kita pun juga harus tetap memperhatikan mereka, kebenaran mereka dan juga partisipasi mereka sebagai anggota keluarga. Bagaimana cara Ibu untuk tetap memperhatikan anak dan juga pasangan gitu ya Bu, dengan waktu yang sangat-sangat sibuk gitu, apalagi kan ini baru soft launching gitu ya, masih akan ada pembukaan, ya masih banyak yang harus dipikirkan ke depan. Jadi kebetulan anak-anak saya sudah bekerja dan mereka tinggal di luar negeri, jadi kami selalu menyempatkan weekly Zoom meeting ya, yang sudah janjian di jam tertentu dan kita spend like 2 hours ngobrol, chatting, saling update, apapun ya di situ, tapi itu merupakan quality time. Oh, berarti memang sudah diagendakan, apapun yang terjadi ya harus keluarga nomor satu begitu ya? Iya, kalau ada kemauan pasti bisa. Baik Ibu, semoga obrolan kita pada kesempatan kali ini bisa menjadi inspirasi juga untuk pemirsa di rumah. Sehat, sukses selalu untuk Ibu dan tentunya jaya selalu Sarina, salah satu ikon dari ibu kota dan juga Indonesia ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Pemirsa, demikian Women's Talk kali ini, semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Saya Priya Samudatu, pamit undur diri, sampai berjumpa kembali, bye-bye.